Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada kita semua, sehingga pagi ini saudara seperti biasa kita bersyukur karena kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan melayani Tuhan. Baik saudara, untuk memulai renungan kita pagi ini seperti biasa, mari kita mengundang Roh Kudus. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama dan Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini bertajuk Berharaplah Hanya kepada Tuhan. Mengapa saudara dan bagaimana kita boleh berharap kepada Tuhan? Mari kita mengambil ayat inti kita di dalam buku Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Nah saudara, saya ingin kita juga membuka bacaan kita di dalam buku Yeremia 17 ayat 5 sehingga 8. Dan kalau kita membaca keseluruhan ayat ini saudara, ini merupakan satu kumpulan nasihat dan panggilan kepada bangsa Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Untuk apa? Kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, hidup mengandalkan atau mengharapkan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Pendapat ini, apakah ini benar? Saudara, ini yang akan jadi pertanyaan kepada kita. Apakah pengertian mengandalkan Tuhan itu? Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Apakah berarti cukup hanya berdoa? Itu menunjukkan bahwa kita sudah mengandalkan atau mengharapkan Tuhan. Saudara, sebahagian orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan itu berarti bergantung total kepada Tuhan. Bergantung seluruhnya kepada Tuhan. Titik. Menyerahkan semua persoalan hidup yang menyangkut pemenuhan keperluan jasmani atau fisikal kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang bekerja, manusia cukup hanya santai-santai sahaja. Pemahaman seperti ini tentu tidak tepat. Kalau doa yang kita naikkan hanya berisi permohonan pemenuhan keperluan fisikal atau jasmani saja, kemudian kita merasakan bahagia saat keperluan fisikal atau jasmani itu dipenuhi, berarti fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada keinginan tubuh jasmani fisikal kita. Kalau kita berpikiran seperti itu, sepertinya Tuhan hanya kita pakai sebagai alat untuk memenuhi keperluan kita. Tidak sesungguhnya kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan harta. Kita hanya memperalatkan Tuhan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, mengikut standar atau mengikut prinsip yang Tuhan berikan kepada kita? Ingat, mengandalkan Tuhan yang benar berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, satu-satunya yang kita inginkan. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Bersama Tuhan kita merasa cukup. Segala tindakan kita bersumber dan ditunjukkan hanya kepada Tuhan. Merasa bahagia saat melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Melakukan tugas dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab. Baik tugas dalam keluarga, baik tugas di dalam pekerjaan harian, di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Saudara, mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita dan motivasi hidup kita. Jadi saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi, bahwa mengharapkan atau mengandalkan Tuhan itu berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sebab di dalam kebahagiaan hidup kita.
Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus boleh berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, mengandalkan Tuhan sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik bersama dengan kami sementara kami mendengarkan renungan pada pagi ini. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.